atas hasil kesimpulan dari RDPU yang tanggal 10 Juni kemarin kalau nggak salah di DPR. Nah, setelah ada pemberitaan itu, saya khawatir terjadi opini publik yang tidak seimbang karena RDPU itu sendiri tidak melibatkan, sangat disayangkan tidak melibatkan pencipta lagu sebagai yang dimintai keterangan lah, gitu. Jadi saya berinisiasi untuk memberikan klarifikasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan, yang perlu diketahui oleh masyarakat terkait hal-hal yang terjadi yang perlu dijadikan catatan, dan terkait juga dengan tanggapan dari sikap dan pernyataan Komisi 3 itu. Nanti saya akan membacakan surat terbuka, dan nanti saya punya headline, punya clickbait untuk para rekan wartawan. Clickbaitnya adalah surat terbuka, judulnya Hakim tidak melanggar etik, tuduhan dari pihak-pihak yang takut kalah. Itu clickbait saya. Nanti saya akan jabarkan pernyataan saya itu di inti dari preskon ini nanti bersama Bang Minola. Jadi seperti itu sementara, dan saya sudah perjuangkan hak cipta lagu saya ini sejak 2 tahun lalu, dan sampai detik ini saya belum mendapatkan hak itu. Itu yang perlu digarisbawahi, bahwa sejatinya yang korban sesungguhnya yang tidak mendapatkan haknya adalah pencipta lagu, yaitu pencipta lagu bilang saja itu ya itu saya sendiri. Jadi ini adalah proses pembuktian hukum, bukan hanya mengejar uang 1,5 miliar itu. Ini adalah pembuktian hukum di mana nanti saya akan jelaskan bahwa ada statement bahwa yang wajib membayar royalti adalah penyelenggara. Nah, itu menurut saya keliru, karena di undang-undang tidak dikatakan demikian. Jadi kita mau nurut mana nih? Menurut undang-undang apa menurut yang ngomong begitu? Ya kan? Apakah kita menurut undang-undang yang sudah disahkan 2014 itu dan PP 56 2021 itu, yang mengatakan bahwa yang wajib atas izin dan membayar royalti itu adalah setiap orang. Setiap orang ini siapa? Ya siapa aja, bukan hanya penyelenggara. Tidak ada satupun di undang-undang maupun di PP yang menyebutkan bahwa yang wajib izin dan membayar royalti adalah penyelenggara. Itu tidak pernah ada di undang-undang dan PP. Yang ada adalah setiap orang. Jadi bagaimana sampai terjadi bahwa ada statement seperti itu, yang selama ini ternyata dari tahun 2014 itu yang disosialisasikan bahwa yang wajib izin dan bukan wajib izin, wajib membayar royalti adalah penyelenggara. Kalau kita mengacu pada tata kelola royalti, mungkin iya penyelenggara yang biasanya membayar royalti, ya, bukan wajib yang biasanya membayar royalti, karena memang dia yang menyelenggarakan acara. Cuman ketika royalti itu tidak dibayar, yang selama ini menjadi polemik kan itu, tidak ada royalti yang dibayar. Nah, itu seperti apa jadinya? Tidak pernah dibahas. Selama ini tidak pernah dibahas oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait itu. Hanya dibahas tata kelola royalti, yang wajib bayar adalah penyelenggara. Tapi kalau royalti itu tidak dibayar, baik oleh penyelenggara maupun siapapun, tidak nyampe ke UMKM gitu ya. Terus bagaimana? Nah, ini harus dibuktikan di pengadilan. Nah, pembuktian hukum inilah yang sedang saya lakukan. Setiap orang ini apakah termasuk penyanyi? Apakah seperti yang mereka bilang selama 10 tahun ini adalah penyelenggara? Nah, itu kan ekosistem yang mereka selalu
rawat dan jaga bahwa yang wajib membayar royalti adalah penyelenggara. Nah itu sifatnya praktis yang mudah di lapangan karena penyanyi juga dibayar katanya kan. Nah cuman kalau itu tidak dibayar, siapa yang bertanggung jawab? Di undang-undang dan di PPI mana mengatakan setiap orang harus bertanggung jawab. Setiap orang itu siapa? Yang menggunakan lagu itu secara komersil. Yang menggunakan siapa? Yang menyanyikan menggunakan nggak? Menggunakan kan? Penyelenggara menggunakan, bisa jadi juga menggunakan karena balik lagi ke pembuktian hukum di persidangan itu. Jadi variabelnya banyak nih. Yang nentuin songlist siapa? Itu juga nanti pengaruh ke pertimbangan hukumnya. Kalau yang nentuin songlist penyelenggara, boleh jadi penyelenggara lah yang bertanggung jawab. Kalau yang menentukan songlistnya si performernya, bisa jadi performernya lah yang bertanggung jawab. Terus adakah kontrak antara mereka untuk bertanggung jawab izin dan royalti itu? Pada siapa ininya? Tanggung jawabnya di kontrak itu. Nah itu kan pembuktian hukum. Jadi variabelnya banyak, tidak bisa kita fokuskan saja atau khususkan saja bahwa yang wajib membayar adalah penyelenggara. Nah itu selama ini sudah dibuktikan selama 10 tahun tidak membawa keadilan untuk pencipta lagu. Makanya kita bersuara keras melalui aksi yang berdiri tahun 2023 itu bahwa di sini ada kesalahan dalam mengimplementasikan undang-undang. Itu. Jadi ketika pelanggaran hak cipta itu terjadi karena tidak ada izin plus tidak ada pembayaran royalti, itu mutlak pelanggaran hak cipta menurut undang-undang. Nah masalahnya siapa yang bertanggung jawab? Nah itu pembuktian hukum adanya di pengadilan. Nggak bisa menentukan oh itu salah penyelenggara, oh itu salah penyanyi, nggak bisa. Setelah pembuktian di pengadilan bisa saja itu salah penyelenggara, bisa saja itu salah penyanyi. Nah pada kasus saya ini perkara sudah diuji semua buktinya, sudah diuji semua dalil-dalil dari penggugat dan tergugat, sudah juga dihadirkan saksi-saksi ahli, saksi-saksi fakta dan keterangan dari ahli, keterangan dari saksi ahli dari kedua belah pihak juga. Nah dari situ dipertimbangkan oleh hakim bahwa putusan yang seperti kemarin itu. Nah terus karena keputusannya yang dianggap merugikan atau dianggap keberatan bagi pihak yang kalah, jangan jadi menuduh hakim yang melanggar kode etik dong, ya kan? Karena ini kan di challenge ke kasasi, biarkan aja kasasi yang nanti yang menentukan apakah hakim ini salah menerapkan undang-undang atau emang sudah benar. Jadi jangan disalahkan hakimnya, ikutin saja mekanismenya gitu. Nah kalau kita ada upaya untuk menyalahkan hakimnya karena tuduhan pelanggaran kode etik, yang saya bisa jamin yakin tidak ada, yaitu adalah upaya-upaya yang tidak sportif menurut saya, tidak sportif. Jadi saya sih berharap kita bisa menjaga independensi pengadilan dari intervensi dari manapun. Ya bukan ini adanya intervensi ya, ini saya nggak bicara ini ada intervensi sekarang, enggak. Cuman kita menjaga supaya tidak ada intervensi dalam pengadilan. Biarkan ini bergulir aja sealamiah sampai ke kasasi, nggak diganggu-ganggu dengan hal-hal seperti kemarin itu. Nah terus saya melihat yang mengadu bahwa ada dugaan bahwa ada hakim yang melanggar hak cipta itu adalah dari koalisi advokat pemantau pengadilan. Nah saya mau tanya, mereka ini siapa? Bersengketa nggak? Ini kan perkara perdata antara saya dengan pihak-pihak yang bersengketa. Mereka mewakili siapa? Mewakili tergugat? Tidak. Mewakili turut tergugat? Tidak. Atau mewakili pelaku industri musik yang mungkin keberatan? Tidak juga. Jadi apa dasarnya mereka mengadu hakim? Saya mau bertanya juga tuh sebenarnya. Tapi Mas, berarti ini ada seperti ada sosok atau oknum yang ingin ikut campur. Itu saya nggak ngomong gitu. Nah, saya cuma bilang ini ada yang saya pertanyakan di sini gitu. Ya, saya cuma bertanya aja. Nanti kita lihat
dugaan itu apakah terbukti atau tidak. Itu kan baru dugaan nih. Ketua Komisi 3 bilang dalam kesimpulan RDP itu ada dugaan pelanggaran kode etik atas pemeriksaan yang mengadili perkara nomor 92 atas dugaan pelanggaran yang diduga memutuskan tidak sesuai undang-undang kan gitu. Nah ini perlu digarisbawahi, di bold, dikasih capital case semua nih, dugaan. Nah, ya. Baru dugaan. Nah, cuman opini yang terbentuk kemarin seolah-olah hakim sudah melanggar kode etik, ya kan? Opini yang publik yang diterima oleh publik banyak yang seperti itu. Nah itu kan jadi penyesatan. Jadi kasihan hakimnya. Hakim sudah kerja jujur, sudah kerja keras, menyelesaikan persidangan, tiba-tiba dituduh dengan tidak berdasar seperti itu. Nah, kalau kita lihat pelanggaran kode etik itu seperti apa? Pelanggaran kode etik kan misalnya ada penyuapan atau ketahuan. Itu kemarin tuh saya lihat Ari Bias sama hakim lagi ngopi di sana misalnya. Itu kode etik tuh. Terus ada lagi lah, ada di Perma itu. Ada di Perma itu peraturan Mahkamah Agung nomor 9 itu dijelaskan detail semua. Seperti apa pelanggaran kode etik. Bukan pelanggaran kode etik itu bukan terkait dengan kepertimbangan yuridis atau substansi putusan pengadilan, itu bukan pelanggaran kode etik itu. Jadi apa yang diduga oleh pengadu itu secara hukum di Perma nomor 9 itu seharusnya tidak bisa ditindaklanjuti kalau kita bicara hukum ya. Karena dugaannya adalah terkait keberatan terhadap pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan. Ibaratnya keberatan dengan hasilnya lah gitu. Nah kan udah di challenge ke mahkamah ke kasasi. Jadi kita tunggu aja di kasasi. Tapi tidak serta-merta jadi menuduh hakimnya jadi melanggar kode etik gitu. Tapi dengan tapi kalau misal pun itu apa harus dilakukan ya saya nggak masalah. Saya nggak masalah sama sekali, dan sebenarnya sejujurnya saya sebenarnya menyambut positif karena ini jadi ada atensi. Jadi ada atensi dari level yang lebih tinggi yaitu DPR, dan atensi juga dari publik, dan pasti juga ada atensi juga dari Mahkamah Agung untuk mempercepat proses ini supaya segera selesai, ya kan? Diperiksa aja hakimnya, diperiksa hakimnya atas kode etik itu. Kalau memang terbukti, saya yakin tidak akan terbukti, karena itu tadi keberatan terhadap keputusan yuridis atau putusan substansi dari pengadilan tersebut menurut Perma nomor 9 tahun 2016 itu tidak bisa ditindaklanjuti karena itu mekanisme upaya hukum di kasasi ya. Itu yang mungkin publik perlu tahu, masyarakat perlu teredukasi supaya tidak misleading atau terjadi opini publik yang merugikan. Dalam hal ini kan ada opini publik yang akhirnya merugikan salah satu pihak yang bersengketa, yaitu saya, dan mungkin juga hakimnya. Yang dilaporkan adalah 3 orang tuh hakimnya. Jadi ada seolah-olah ada tuduhan yang melanggar kode etik. Tapi melihat hasil sidang kemarin, apakah Mas Ari sudah puaskah dengan hasil kemarin atau seperti apa mungkin? Hasil sidang kemarin ya saya sangat bersyukur akhirnya pembuktian hukum itu hakim mengabulkan gugatan saya kan. Meskipun sebenarnya hanya mengabulkan sebagian tuh, ada hak moral saya yang tidak dikabulkan, tapi nggak masalah. Yang penting bagi saya adalah pembuktian hukum. Dan mesti diingat ini bukan semata-mata saya mengejar uang itu 1,5 miliar itu dari mana? Dari undang-undang juga. Karena awalnya juga saya cuma minta 15 juta itu kan. Nah, terus tapi di pengadilan kita ajukan gugatan
yang mengacu pada undang-undang hak cipta itu juga sendiri ada 500 juta. Nah, cuman hakim perlu diluruskan juga nih, hakim itu tidak mempertimbangkan berdasarkan pasal 113 denda pidana yang selama ini dianggap hakim kok pakai denda pidana. Itu kan denda pidana kan denda ke negara kan gitu kan.